Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di malam yang ke-21 di bulan Ramadan. Artinya tinggal beberapa tanggal lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ibadah kita di lebih dari separuh yang awal di bulan Ramadan ini sudah benar-benar maksimal, sudah menjadi kebiasaan ketika di awal Ramadan ini ada satu keajaiban. Masjid-masjid dan musola itu biasanya tambah sempit itu kalau di awal Ramadan. Nah, menjelang 10 pertengahan Ramadan itu masjid mulai agak membengkak, masjidnya mulai agak longgar. Nah, di 10 akhir Ramadan ini biasanya tambah longgar, termasuk di Masjid Al-Huda. Nah, ini kenapa ini? Apakah masjidnya yang tambah besar atau jamaahnya makin berkurang? Padahal di akhir 10 akhir bulan Ramadan ini bonus-bonus, diskon-diskon dari Allah Subhanahu wa taala ini sudah mulai dikeluarkan. Tapi anehnya manusia itu lebih memburu diskon yang ada di toko-toko baju, toko-toko kue. Nah, ini harus kita rubah. Padahal kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW akan melakukan khutbah di Idul Fitri, itu datanglah malaikat Jibril mendoakan yang diaminkan oleh Rasulullah. Doanya malaikat Jibril, kalau yang berdoa saja malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah, tentunya doa itu akan istijabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa apa yang pertama yang diaminkan oleh Rasulullah? Kata malaikat Jibril ketika saat itu Rasulullah menaiki tangga pertama, Syakia abdun atroka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarolahu. Celakalah seorang hamba, celakalah umatku yang bertemu dengan bulan Ramadan, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Padahal bulan Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Betapa tidak ruginya kita ketika kita menemui bulan Ramadan dari awal sampai akhir, tapi dosa kita belum terampuni oleh Allah. Maka di akhir atau di 10 akhir bulan Ramadan ini kita harus betul-betul memaksimalkan ibadah kita, memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang bisa menggugurkan pahalanya puasa. Jangan sampai puasa kita sebulan ini hanya sekedar mendapatkan haus dan dahaga. Akan tetapi kita harus maksimal, terutama di 10 akhir bulan Ramadan yang mana terdapat Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih utama, lebih bagus daripada 1000 bulan. Ini harus kita maksimalkan. Kita yang hadir ini mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah menjalankan ibadah di akhir Ramadan ini
dan nanti keluar dari Ramadan kita semua mendapatkan predikat manusia yang muttaqin, manusia yang bertakwa, semakin bagus ibadahnya, semakin jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, ini saya singkat saja karena ada 3 doanya malaikat Jibril ini harus disampaikan semua. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa, syakia abdun adraka walidayhi walam yudkhalahu ilal jannah. Celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau memiliki kedua orang tuanya, au ahadahuma atau salah satunya, baik bapaknya maupun ibunya, apalagi bertemu dengan kedua-duanya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Artinya dengan kata lain, orang kalau tidak masuk surga berarti masuk neraka. Celaka orang yang punya kedua orang tua, masih bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, justru malah menyebabkan masuk neraka. Siapa mereka? Orang yang tidak beruntung itu, orang yang celaka itu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini sudah menjadi fenomena di akhir zaman. Anak-anak kita, barangkali kita juga dulu pernah durhaka kepada orang tua. Barangkali tadi 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, kita sebelum berangkat ke masjid, kita masih sempat menyakiti orang tua kita. Oleh karena itu malam hari ini kita harus berniat memohon ampun kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menjadi golongan yang diaminkan oleh Rasulullah, itu golongan yang punya orang tua tapi tidak bisa berbakti kepada orang tua, justru malah durhaka kepada kedua orang tua. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, karena terciptanya anak yang soleh dan solehah itu dari orang tua yang soleh dan solehah. Kalau kemarin mungkin kita menyuruh anak-anak kita untuk berangkat ke masjid, menyuruh anak-anak kita untuk mengaji, tadarus, untuk bersolat jamaah, tapi hari ini ayo kita mengajak anak-anak kita, bukan hanya menyuruh, tapi mengajak anak-anak kita untuk sholat jamaah, mengajak anak-anak kita untuk ke masjid, mengajak anak-anak kita untuk tadarus. Sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang soleh dan solehah, yang pada akhirnya menjadi salah satu bekal di yaumil akhirah ketika kita meninggal dunia, yaitu waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa seorang anak, wa may yatraku addu'a lil walidayhi, barang siapa seorang anak meninggalkan mendoakan kedua orang tuanya, fayan qati'u anhu rizqah, maka rezekinya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar meninggalkan, tidak mendoakan saja. Oleh karena itu mulai hari ini yang belum melakukan, jangan lupa setiap sujud terakhir kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Setelah membaca tasbih, baca Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu setiap sujud terakhir di setiap sholat maktubah kita baca, kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup doakan mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu penarik rezeki, penarik supaya hidup kita menjadi berkah, yaitu mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan yang terakhir, ketika Rasulullah naik di tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, celakalah syakia abdun idza dzukirta, ketika disebut nama Nabi Muhammad tapi dia tidak mengatakan atau tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendengar tidak menjawab dengan bacaan sholawat, itu adalah golongan orang-orang yang celaka. Karena kata Rasul, orang yang paling bakhil,
orang yang paling pelit itu ketika mendengar nama Rasulullah disebut, dia tidak mau membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena sholawat kepada Rasulullah itu adalah salah satu wasilah supaya doa-doa kita, amal ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu paling mudah kan kita baca Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi, gitu aja. Ini kadang-kadang kita anggap ringan, padahal itu salah satu doanya malaikat Jibril. Ketika dia tidak melakukan itu, termasuk golongan orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita sekalian, yang pertama, puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ini menjadi sebab wasilah diampuni semua dosa-dosa kita, dan tentunya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh anak-anak kita, anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.